Jadi memang pemerintahan Prabowo Subianto bermuka dua. Saudara-saudaraku, kaum kecil, kaum yang tertindas di negara yang katanya merdeka dan kaya raya Indonesia. Coba kawan-kawan lihat, ini channel YouTube Literasi. Ada video terbarunya, ada apa dengan pesta babi. Jadi aku sudah menonton ya intisarinya. Jadi memang pemerintahan Prabowo Subianto bermuka dua. Ketika di Riau, beliau menggembar-gemborkan penyelamatan Taman Nasional TNTN agar dikembalikan menjadi hutan. Tapi jauh di ujung mata kita di timur, beliau membabat habis hutan jutaan hektar, mengusir makhluk hidup yang ada di sana, baik itu hewan-hewan yang dilindungi, termasuk manusia yang berkewarganegaraan Indonesia. Prabowo Subianto membungkus semuanya dengan ketahanan pangan nasional. Tapi film Pesta Babi, kita melihat fakta yang sebenarnya. Dan inilah alasannya kenapa pemerintah dan aparat membubarkan acara-acara nobar Pesta Babi. Di film ini terang-terangan dibuka semua apa yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah. Di film tersebut semuanya terang-terangan terlihat kejahatan-kejahatan itu. Yang dulunya Prabowo berkampanye, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi kemiskinan. Itu dari mulut Prabowo ketika berkampanye. Mulut Prabowo mengatakan, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi kesengsaraan. Kalau aku mati setelah videoku ini, kalian bakar aku dan taburkan abuku di depan gerbang istana, dan biar itu menjadi kutukan untuk orang-orang yang ada di istana. Bakar, jadikan aku abu, dan siram abuku di gerbang istana, dan terkutuk orang-orang sekitar istana, seisi istana. Mereka lupa ada penghakiman, ada akhirat. Terlalu ramuk, terlalu rakus, terlalu tamat. Terlalu banyak kalian bersandiwara orang-orang yang ada di istana. Kalian menggunakan pajak rakyat untuk mengintimidasi rakyat. Kalian makan uang rakyat untuk menginjak rakyat melalui aparat. Bulldozer kalian sembunyikan membabat hutan. Kalian bungkus semua itu pembangunan yang humanis untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Siapa yang sejahtera? Siapa yang sejahtera? Siapa yang sejahtera, Bapak Prabowo? Dan untuk wakil presiden Gibran, seandainya pun presiden ganti, jangan harap kau jadi presiden. Aku mengamati langkah caturmu, kenapa kau diam? Sebagai wakil, sebagai anak muda yang aktif di sosmed, melihat kejanggalan-kejanggalan, melihat penderitaan-penderitaan rakyat ini, kenapa kau diam? Gibran, kenapa kau diam? Kenapa kau membiarkan Prabowo selalu blunder? Kenapa kau membiarkan Prabowo selalu menyakiti hati rakyat? Kenapa kau diam? Kau ingin Prabowo lengser, lalu kau naik? Tidak akan. Tidak akan. Kalian sepaket. Kalaupun Tuhan masih cinta kepada negara ini, lalu mengganti Prabowo atau Gibran, harus orang baru. Harus. Tapi aku tidak mengajak rakyat Indonesia untuk berontak, untuk makar, tidak. Tapi keinginan rakyat ketika memilih presiden dan tidak sesuai presidennya, hak rakyat untuk menggantinya, meminta ganti. Ya, jangan ketika kampanye kalian mengatakan kedaulatan di tangan rakyat. Tapi ketika kalian sudah berkuasa,
kalian tidak mendengarkan rakyat. Kalian selalu mengatakan ada aturannya, ada melalui konstitusi, melalui tai kucing. Oke? Kalau aku mati setelah videoku ini, bawa kalian abuku dan siram ke depan gerbang istana agar itu menjadi kutukan bagi orang-orang yang ada di istana, termasuk keturunannya 7 turunan. Mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya. Kawan-kawanku semua, coba dulu kalian tonton pidato Bapak Presiden kita ini dari awal sampai akhir. Kalau sudah, baru kita lanjut ya. Udah kalian tonton kawan-kawan? Oke, kita lanjut. Beliau mengatakan banyak orang punya lahan yang luas, dibekingi si hijau atau coklat. Bahkan beliau mengatakan TNI, Polri. Masyarakat harus merekam kalau ada aparat yang membekingi, akan ditindak. Itulah kata beliau. TNI, Polri untuk rakyat, harus melindungi rakyat. Padahal faktanya, sejak awal beliau menjadi presiden, demo di DPR RI, banyak masyarakat yang luka-luka, bahkan yang meninggal, bahkan yang ditangkap. Tapi beliau malah memerintahkan pemimpin tertinggi di aparat ini memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada aparat-aparat yang luka. Jelas di situ beliau tidak peduli kepada rakyat. Beliau juga punya lahan yang luas, lebih dari 300.000 hektar, bahkan ada yang mengatakan 500.000 hektar. Siapa yang punya lahan yang luas ya? Beliau sendiri punya lahan yang luas. Beliau mengatakan kalau ada ketidakadilan, membekingi, laporkan. Padahal kita jelas-jelas melaporkan. Ada 33.000 anak keracunan. Beliau tidak peduli. Beliau malah membandingkannya itu dengan angka hanya 0,08%. Itu kecil, nyawa anak-anak loh. Bapak Prabowo ini kan seorang bapak. Seandainya anak bapak yang keracunan, apa yang bapak lakukan? Ini anak Indonesia loh. Yang kata bapak cinta Indonesia, cinta rakyat. Bahkan di ujung usia saya ini, saya akan mengabdikan, saya akan memberikan nyawa saya untuk Indonesia. Tapi anak-anak keracunan bapak mengatakan kecil. Bagaimana kami percaya bapak mencintai Indonesia? Kami melihat ke Papua melalui berita-berita dan diperkuat dengan film Pesta Babi. Banyak aparat di sana. Siapa yang mengizinkan itu? Gak mungkin lurah, gak mungkin camat, gak mungkin wali kota. Pasti presiden. Jadi apa yang Bapak omongkan ini berbalik dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Berbalik. Bahkan kalau kami memvideokan kejahatan-kejahatan aparat, malah kami yang diintimidasi. Malah kami yang ditangkap, diculik. Bahkan ada kemarin itu disiram pakai air panas, kata Natalius Pigai. Jadi Bapak ini omon-omon. Beda yang Bapak ucapkan, beda yang terjadi.